Halo semuanya, perkenalkan saya Winda Lestari. Di video kali ini, saya akan membongkar rahasia bagaimana manajemen humas pendidikan bisa menjadi strategi paling ampuh untuk meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap sebuah sekolah. Tapi, tunggu dahulu, sebelum kita masuk ke strateginya, kita harus samakan persepsi dulu. Sebenarnya, apa sih humas atau public relation itu? Secara sederhana, humas adalah fungsi manajemen yang menjembatani komunikasi antara sebuah organisasi, dalam hal ini sekolah ataupun perusahaan, dengan publiknya. Tujuannya bukan sekedar ajang pamer atau ngeles saat ada masalah, tapi untuk membangun saling pengertian atau mutual understanding, simpati, dan dukungan dari masyarakat. Kalau ibarat manusia, kepala sekolah adalah otaknya, guru adalah jantungnya, dan humas adalah wajah dan suaranya. Kita perhatikan grafik yang ada di belakang saya ini. Banyak sekolah masih terjebak di model klasik, di mana mereka berpikir humas itu cuma alat persuasi searah, bikin brosur, bikin spanduk, ataupun posting di sosial media. Masyarakat cuma disuruh dengar tanpa diberi ruang untuk berbicara. Model seperti ini rawan banget sama yang namanya noise ataupun gangguan atau miskomunikasi. Padahal standar profesional saat ini adalah model modern, di mana model dua arah ini posisi sekolah dan masyarakat itu seimbang. Kita nggak cuma ngomong, tapi kita juga mendengarkan apa yang orang tua, murid, publik, atau masyarakat inginkan. Seperti kata Bapak Public Relation Modern, Edward Bernays, humas itu fungsi strategis yang menyatukan kepentingan sekolah dan masyarakat secara absolut. Slide ini akan membahas mesin ataupun sistem penggerak dari humas. Menurut George R. Terry, humas butuh mesin penggerak, yaitu siklus POSC, di mana P itu adalah planning ataupun perencanaan, di mana hal ini sebagai penentu strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu organizing, yaitu pengorganisasian tim. Semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu actuating ataupun proses pelaksanaan, di mana agar program dapat dijalankan. Dan yang keempat yaitu paling yang sering dilupakan yaitu controlling ataupun pengawasan, keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Humas yang baik itu berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Menjadi humas harus bisa membaca perubahan opini publik. Model dan strategi public relation, dimana kalau kita pakai kerangka dari Kuring dan Han ada 4 model public relation, dimana public information yaitu penyaluran data faktual dan akurat, model tradisional yang sering dipakai instansi pemerintah dan sekolah yang konservatif. Yang kedua itu two-way asymmetric, model yang ideal, mengedepankan dialog keterbukaan dan adaptasi seimbang. Organisasi bersedia mengubah kebijakan berdasarkan masukan masyarakat. Yang ketiga yaitu press agentry, berfokus pada publisitas dan promosi agresif, terkadang mengabaikan keakuratan fakta demi visibilitas. Yang terakhir yaitu two-way asymmetric, melakukan riset opini publik namun tujuan murni untuk memanipulasi persuasi audiens demi kepentingan sepihak organisasi. Kebanyakan sekolah menggunakan metode konservatif, masih ada di tahap. Jadi model ideal yang harus dituju yaitu two-way symmetric, area emas di kuadran kanan atas, di mana sekolah berani terbuka berdialog dan bahkan mau mengubah kebijakan. Untuk mencapai itu semua, kita butuh arsitektur strategi. Langkahnya jelas, dimulai dari fact-finding, pengumpulan data mentah, analisis opini publik, dan pemetaan isu lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu planning, penyusunan blueprint kerja dan program humas berdasarkan temuan data lapangan. Yang ketiga yaitu action dan komunikasi, di mana eksekusi taktik melalui saluran media digital maupun interaksi langsung. Yang keempat yaitu evaluasi, pengukuran efektivitas dampak program terhadap perubahan persepsi publik sasaran. Proses berkelanjutan dari riset ke hasil mengubah data menjadi reputasi terstruktur untuk membentuk hubungan yang baik ke publik. Slide ini kita akan bahas program nyata atau anatomi program humas pendidikan. Itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal, di mana internal itu membangun soliditas, targetnya guru, staf usaha, dan siswa. Bentuk programnya itu rapat koordinasi, transparan, buletin internal, dan kegiatan team building. Tujuannya yaitu menciptakan representasi organisasi yang kuat dari dalam. Warga sekolah adalah duta humas pertama. Di dalam eksternal membangun kepercayaan, targetnya orang tua, wali,
orang tua, komite sekolah, masyarakat umum, dan media. Bentuk programnya yaitu open house, publikasi prestasi digital, dan bakti sosial kemitraan. Tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi, meraih dukungan material atau moral, dan menjaga citra institusi. Kekuatan internal adalah fondasi kesuksesan eksternal. Ya, di lapangan pasti banyak hambatan. Pemetaan diagnosisnya yaitu resolusi hambatan humas. Lingkungan internalnya, akar masalahnya adalah hambatan, keterbatasan kompetensi SDM, kehumasan, anggaran operasional yang minim, ego sektoral, dan lemahnya koordinasi antar unit tata usaha. Di lingkup eksternal, rendahnya tingkat partisipasi orang tua, penyebaran hoax dan asimetri informasi, perbedaan persepsi tajam terhadap kebijakan sekolah. Strateginya itu menggunakan mitigasi ataupun solusi yang bisa diterapkan. Peningkatan kapasitas SDM via pelatihan berkesinambungan, optimalisasi aset media digital tanpa biaya besar, pembentukan blueprint komunikasi terpadu antar divisi, penerapan saluran komunikasi proaktif dua arah, klarifikasi real time dan transparan via platform resmi, pelibatan komite sekolah sebagai katalisator opini publik.